Newsman Opinion. Pemerintah akhirnya memutuskan PPKM darurat untuk Jawa Bali. Dengan begitu mal dan pusat belanja ditutup. Restoran hanya boleh delivery dan takeaway. Rumah ibadah ditutup dan supermarket, pasar dan toko bahan pokok dibatasi sampai jam 8 malam. Kantor dan pabrik non-esensial pun 100% WFH. Namun pemerintah juga menyiapkan bansos sebagai jaring pengaman masyarakat. Apakah langkah ini akan berhasil mengatasi COVID-19? Komentar dan saran Anda mengenai PPKM darurat ini kami tunggu di 6339160. Meskipun sekarang kondisinya memang semakin memburuk, dengan adanya kebijakan pemerintah diperketat, ya kita sebagai warga negara harus mentaati. Karena memang apapun itu harus ada yang mengatur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kita harus memperketat prokes untuk diri kita sendiri. Kita nggak usah ngatur orang dulu deh, tapi lebih ke diri kita sendiri karena keadaan sudah darurat sekali. Karena memang ada kasus-kasus ya, tetangga kita, teman kita sakit itu alangkah susahnya masuk rumah sakit. Jadi benar-benar harus kita hati. Mungkin itu saja, terima kasih. Menurut saya begini ya, memang kalau keadaan kondisi COVID-19-nya itu sudah bermutasi, apalagi dalam versi Delta dan sebagainya yang sangat berbahaya, maka memang suatu negara atau suatu daerah itu perlu melakukan pengetatan daripada PPKM-nya seperti itu. Akan tetapi seharusnya dilakukan dari kemarin-kemarin ya, begitu sudah masuk, jadi bukan begitu sudah menyebar gitu ya. Dan ini kan juga dari sejarahnya dari dulu atau pertama kali juga PSBB-nya sudah sebetulnya telat, jadi sudah masuk dulu dari luar beberapa kota dan menyebar baru PSBB. Jadi memang sudah telat selalu gitu kemungkinannya. Dan kalau mengadakan PPKM ketat ini harus bansosnya tuh kalau bisa yang cukup buat warga, tidak 300.000 tiap bulan atau dijadikan 2 bulan 600.000, tapi harus kalau bisa seperti di luar negeri ya, paling tidak UMR gitu ya. Dan ini satu kepala keluarga dan masker yang katanya nanti harus diganti 4 kali itu kita harus di stok masker juga banyak. Kita kan kalau dikasih cuma kadang 1 bulan 2 bulan sekali dan itu kurang karena nanti suruh 4 jam dicuci, 4 jam diganti, 4 jam diganti gitu ya katanya. Dan itu membutuhkan masker yang banyak, saya pikir seperti itu. Terima kasih kemungkinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin menyampaikan sebetulnya PPKM darurat ini ya bolehlah dilaksanakan. Cuma dari beberapa yang sudah dilakukan itu tetap tidak efektif. Harusnya kelurahan, RT, RW yang harus dilibatkan, di mana masing-masing RT harus aktif untuk mendata. Lalu memang kalau ada yang red zone harus di lockdown. Data-datanya semua harus ada di RT dan seluruh yang warga red zone itu dibagikan makanan secara gratis sehingga mereka juga tidak khawatir. Dengan catatan makanan-makanan itu dibeli dari warung-warung atau rumah makan di daerah tersebut sehingga ekonomi tetap berjalan. Bayangkan saja seperti Segana yang terpakai di Wisma Atlet, itu berapa banyak pemerintah harus nanggung. Sebaik di lockdown per wilayah red zone dengan diaktifkannya RT, rasa saya itu akan lebih positif dan akan lebih mengurangi COVID ini. Saya mau ngasih saran begini, Kementerian Sosial itu buka dapur umum tuh buat orang-orang kuli-kuli kan biasanya itu kasihan. Dia kan penghasilnya harian, jadi paling enggak dia bisa makan, itu ya pasar-pasar buat ekonomi itu. Terus bantuan itu jangan dikasih barang, jangan dikasih sembako karena itu jadi sumber korupsi. Nanti kalau dikasih barang mau sistem kayak apapun itu orang yang udah biasa korupsi itu cari celahnya. Mendingan kasih uang cash saja biar belanja di warung sebelah. Makasih. Kalau saya sih harus berhasil ya, karena kalau tidak berhasil ini pengorbanannya besar sekali. Kalau tidak berhasil pasti ada apa-apanya. Tapi saya mau berpikir dari sisi lain.
kadang ya ini mungkin salah saya, cuma patut dipikirkan karena setiap kali ada kayak seperti bansos dan lain itu ada pihak-pihak yang bergembira gitu loh. Pasti ada pihak-pihak yang bergembira yang mengayal di air yang keruh. Ini terjadi di setiap kali ada bencana di Indonesia, banjir lah, apa gempa bumi. Ini yang seperti ini yang harus diselidikin karena ini pemerintah sudah berdarah-darah digembosi lagi. Terima kasih. Kalau menurut saya mau cara gimana pun juga itu pasti bisa beres. Cuman kalau untuk bansos ada bagusnya kalau misalnya itu nggak secara bentuk barang ya. Soalnya kita lihat dari kemarin aja udah dikorupsiin ya, udah kena KPK. Masa mau diulang lagi gitu kan? Itu kan kayaknya nggak mungkin. Terus kalau misalnya PPKM ya kan harus disertai sama untuk nextnya, untuk selanjutnya gimana. Jangan cuma penanggulangan doang. Kalau penanggulangan doang ya kan nggak selesai-selesai ini. Yang ada ntar terulang lagi, ujung-ujungnya akhirnya numpuk dan perekonomian makin rusak kalau menurut saya. Itu aja. Berhasil atau tidaknya tergantung dari kepatuhan atau kesadaran warga terhadap PPKM Mikro ini. Jadi kalau memang merasa ingin berhasil untuk mengurangi wabah, ya masyarakat harus sadar dan menggunakan sistem protokol kesehatan dengan 3M atau 5M. Sementara pemerintah masih menggunakan 3T, tracing, treatment, dan satu lagi itu perawatan, pencegahan ya, dan pelacakan, testing, pengujian. Jadi itu harus betul-betul bersinergi. Kalau tidak ya susah. Memang di satu pihak pemilik restoran akan merasa keberatan kalau hanya take away, ya kan, tidak boleh makan di tempat. Begitu juga supermarket dibatasi, mall dibatasi. Cuma ini mungkin salah satu langkah yang bisa dikatakan yang tepat ya, karena saat ini kan wabah ini sedemikian besar sehingga sulit lagi dibendung akibat migrasi dari penduduk ke daerah atau dari daerah ke kota-kota besar. Saya kira demikian. PPKM darurat itu kan pemerintah bilangnya dalam PPKM darurat ini akan ada pengawasan protokol kesehatan secara ketat disertai dengan penegakan hukum. Ya, seperti itu kalau mau efektif, ya kan. Apalagi pandemi ini kan sudah 1,5 tahun. Yang namanya protokol kesehatan 3M, semuanya sudah tahu. Jadi sekarang bukan lagi waktunya sosialisasi terus, persuasi terus, tapi inilah waktunya tindakan, ya kan gitu. Dan ini harus dilakukan di seluruh wilayah, di seluruh tempat. Kok hanya berapa wilayah saja, takutnya ini tidak efektif, ya kan. Akhirnya kalau tidak efektif, pengorbanan kita para pelaku usaha dan masyarakat yang disiplin selama 1,5 tahun ini itu menjadi sia-sia dan ekonomi negara juga makin terpuruk. Saya nggak bisa bilang kita sudah menderita atau apa ya. Kita lihat situasi lah, dengan varian yang baru Delta itu lebih gawat ya. Menurut saya sih untuk sementara ya di hold dulu. Masa dibilang ntar kalau misalnya udah 3 minggu ini nggak ada perkembangan gimana? Itu kan nggak ada ngomongan seperti itu gitu loh. Di Malaysia aja diperpanjang lagi kok, nggak bisa bilang salah-salahan kayak gitu. Kita lihat situasi lah. Oke, makasih. Gini, mengenai PPKM darurat, kalau opini saya itu pertama-tama jawabannya adalah apakah berhasil atau tidak tergantung. Kenapa? Karena PPKM darurat itu adalah salah satu regulasi. Regulasi itu sendiri tidak bisa 100% menyentuh perilaku manusia. Sedangkan COVID-19 ini adalah penyakit perilaku. Jadi sedarurat apapun regulasi, kalau satu demi satu orang di masyarakat ini tidak mematuhi atau tidak sadar untuk menjaga protokol kesehatan, saya yakin itu nggak terlalu banyak berpengaruh. Yang pasti keberhasilan dari PPKM darurat dengan implementasi esensial, non esensial dibatasi semua, keberhasilannya yang pasti pelemahan ekonomi. Jadi
kembali lagi bahwa yang penting adalah bahwa bagaimana masyarakat kita itu satu demi satu di suatu komunitas, di komunitas apapun harus sadar bahwa menjaga kesehatan ini penting gitu. Jadi kalau ketidakpedulian itu tetap ada di dalam masyarakat, di pasar-pasar tradisional saya lihat tidak ada yang pakai masker, di kampung-kampung tidak ada yang pakai masker, tidak peduli mereka. Nah itulah yang dibikin apapun buktinya pasti tidak akan berhasil. Karena apa? Mereka akan bergerak terus seperti itu. Dan satu lagi, menurut opini saya mengenai bansos, ini juga salah besar. Kenapa? Bansos kalau cuma uang tunai 300.000, 600.000 untuk apa? Kalau menurut saya, saran saya sebenarnya bukan uang tunai, vitamin yang harus diberikan kepada masyarakat. Itu aja, makasih. Ini keputusan yang sangat bagus di antara yang jelek. Ini sangat terpaksa. Sekeras apapun, pemerintah ini sudah bekerja sekuat semaksimal mungkin. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, rasanya keberhasilan ini tidak akan maksimal. Maka saya mengharap kita semua harus mendukung program pemerintah, disiplin. Saya setuju dengan pembicara pertama tadi, tanpa partisipasi dari masyarakat kelihatannya tidak akan maksimal. Terima kasih. Pemerintah akhirnya sudah mengambil keputusan. Saya yakin pemerintah sudah pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya. Jadi kita harus mendukung keputusan pemerintah ini. Dan cuma saya ingin menambahkan saja, memang ada sebagian masyarakat di antara kita itu yang tidak peduli dengan masker, kemudian juga tidak mau vaksin. Jadi saya mau mengusulkan kepada pemerintah supaya di jalanan kalau ketemu orang yang tidak pakai masker, langsung orangnya divaksin. Kemudian jika ketemu yang suka kumpul-kumpul, selalu mengabaikan larangan kumpul-kumpul, juga langsung divaksin. Saya yakin dengan cara itu akan mengurangi khususnya orang-orang yang sudah tidak mau masker, kemudian suka kumpul-kumpul, tidak mau peduli. Terima kasih. Ya, saya rasa tidak efektif ditetapkan PPKM karena sudah pernah kita alami, tapi yang lebih efektif itu digiatkan vaksinasinya di seluruh negeri di Indonesia, khususnya kepada kadin yang perusahaan sudah mendaftar, jangan dicuekin karena perusahaan sudah membayar tapi tidak pernah dapat realisasi dan tidak dapat jadwalnya, apalagi kadin sekarang ada pergantian kedua, jadi birokrasi lagi itu tolong diperhatikan oleh pemerintah. Kiranya vaksinasi gotong royong jangan diberikan kepada kadin yang monopoli. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.